Ya, pemerintah merencanakan untuk merombak total gaji aparatur sipil negara. Rencana ini bukan berfokus skema naik gaji loh ya, tapi soal cara penghitungan gajinya. Nama skemanya adalah gaji tunggal atau single salary dan sudah dicantumkan dalam RAPBN 2026 dan siap diimplementasikan dalam beberapa tahun ke depan. Nah, apa sih sebenarnya gaji tunggal dan kenapa harus diubah dan instansi mana yang sudah jalan duluan? Mari kita bedah dalam Gaji Tunggal ASN demi hapus kompleksitas. Oke. Jadi penerapan sistem gaji tunggal untuk ASN ini kembali masuk dalam agenda pemerintah dan rencananya skema ini akan diterapkan dalam beberapa tahun ke depan dan sudah dicantumkan dalam dokumen nota keuangan dalam RAPBN tahun 2026. Oke, jadi sistem ini disebut single salary, di mana gaji dan tunjangan ASN nantinya itu digabung menjadi satu paket penghasilan. Tujuannya apa sih sebenarnya? Jadi tujuannya itu untuk mendorong sistem yang lebih satu, transparan. Yang kedua, adil. Dan juga yang ketiga, ini berbasis kinerja. Jadi sistem tunggal ini sebenarnya dasar hukumnya sudah kuat. Jadi skema ini sudah tertulis dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN pada tahun 2025 hingga tahun 2045. Jadi di sana itu dijelaskan bahwa sistem gaji tunggal merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan meritokrasi dan juga integritas ASN. Jadi sebenarnya rencana ini sudah dikemas rapi di atas kertas dan sudah lebih lama termuat dalam Civil Apparatus Policy Brief Badan Kepegawaian Negara atau BKN yang bertajuk Kebijakan Sistem Penggajian Pegawai Negeri Sipil, Desain Gaji dan Tunjangan pada tahun 2017 lalu. Tapi menurut Kepala Badan Kepegawaian Negara Zudan Arif, ini belum ada pembahasan lebih lanjut antar instansi dan hingga sekarang masih menggunakan skema lama, namun akan ditindaklanjuti. Lalu kita bahas, sebenarnya apa sih yang berbeda gitu ya sistemnya yang masih berlaku sama sekarang sama si skema baru itu atau single salary. Jadi kalau kita lihat sistem gaji ASN saat ini kan masih menggunakan pola lama yang berdasarkan pangkat dan juga masa kerja, belum berdasarkan beban atau bobot jabatan. Itulah kenapa seringkali gaji pokok yang diterima ASN itu kelihatannya kecil. Tapi sebenarnya ada komponen tambahan lain. Mulai dari tunjangan keluarga, ada tunjangan pangan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, sampai honor-honor dari berbagai sumber. Jadi ini kan kompleks banget ya. Dan kompleksitas ini bikin gaji ASN sulit dijadikan ukuran kinerja yang transparan gitu. Ini sulit transparan. Nah, sebenarnya sistem gaji tunggal hadir untuk ngejawab masalah tadi itu. Jadi gaji ASN akan disederhanakan menjadi satu paket utama yang sudah mencerminkan gaji dan juga tunjangan. Nah, ini jadi satu gitu. Jadi sistem ini namanya seperti yang sudah disebutkan tadi single salary. Di dalamnya itu udah terdapat unsur jabatan, tunjangan kerja, dan juga tunjangan kemahalan. Ditentukannya gimana? Jadi ditentukannya itu dari nilai atau grading jabatan masing-masing. Artinya PNS yang jabatannya sama, itu belum tentu menerima gaji yang sama. Semuanya akan ditentukan dari beban kerja, dari tanggung jawab, dan juga dari resiko posisi tersebut. Dan dengan sistem ini, pemerintah itu ingin mendorong budaya meritokrasi. Karena penghasilan lebih selaras dengan kinerja dan juga nilai pekerjaannya. Selanjutnya kita bahas, apa sih sebenarnya sistem gaji tunggal buat ASN ini tuh untungnya tuh apa gitu ya. Jadi simpel aja, penghasilan ASN ini akan jelas lebih terpusat gitu ya, dan juga berbasis kinerja. Dan lewat sistem ini gaji pokok ASN itu tentunya akan ditingkatkan karena berbagai tunjangan yang selama ini tuh kepisah kayak tunjangan anak, tunjangan istri, beras dan juga tunjangan lainnya ini akan digabungkan ke dalam komponen gaji utama.
Jadi, meski cuma ada satu angka penghasilan, nilainya itu bisa lebih besar dari yang diterima saat ini. Hanya tunjangan jabatan dan juga fungsional yang masih di luar perhitungan. Penerapan sistem ini juga sebenarnya nggak sembarangan loh ya. Ada sistem grading yang ngukur beban kerja, tanggung jawab, dan juga resiko posisinya. Jadi artinya apa? Meski jabatannya sama, gaji ASN itu bisa berbeda tergantung dari nilai pekerjaannya. Jadi tunjangan kinerja juga akan lebih fleksibel. Kalau kinerjanya itu bagus, ya tentunya tunjangannya juga naik. Kalau kinerjanya turun, ya tunjangannya juga ikut turun pastinya. Presentasenya itu ditentukan 5% gitu ya. 5% dari gaji pokok. Dan juga berlaku di seluruh instansi. Terus juga ada tunjangan kemahalan. Nah, jadi tunjangan yang satu ini itu disusun berdasarkan indeks harga di setiap daerah. Jadi ASN yang tinggal di wilayah dengan biaya hidup yang mahal akan mendapatkan tunjangan kemahalan lebih besar. Jadi intinya sistem ini dibuat supaya gaji ASN itu tentunya lebih transparan, berkeadilan, dan nyambung dengan kinerja dan juga kondisi real di lapangan.